Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Adapun dosen-dosen pengampu untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman kelas A, yang pertama ada Ibu Dr. Hajrianti Yatmar, STMN. Yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Rizwan Karama, STMT IPM AR. Dan yang terakhir ada Prof. Dr. Insinyur Muhammad Islan Ramli, STMT IPM AR. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Perliano Mangalo, yang kedua ada Putri Amalia Puspitasari, yang ketiga ada Raihan Hidayat, yang keempat Rifana Bilarisal, dan yang kelima ada Rizal Sanambara. Selanjutnya, apa itu Python? Jadi, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sederhana, fleksibel, dan berorientasi pada produktivitas, sehingga sangat relevan dalam bidang teknik sipil atau untuk menyelesaikan berbagai masalah teknis secara efisien. Dengan Python, mahasiswa atau insinyur sipil dapat mengotomatisasi perhitungan struktural seperti analisis balok, kolom, atau pondasi, mengolah data uji material dalam maksudnya kuat tekan beton atau karakteristik tanah, dan memvisualisasikan hasil survei dalam bentuk grafik atau peta digital, sehingga melakukan simulasi dinamika fluida untuk sistem drainase. Berbagai library seperti NumPy, yaitu perhitungan numerik, Pandas, perhitungan analisa data, dan Matplotlib, visualisasi, dan GeoPandas, pemetaan geospasial, memungkinkan penerapan Python yang luas dalam proyek-proyek konstruksi, manajemen infrastruktur, atau penelitian, menggantikan metode manual yang lambat dan rentan kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada keunggulan Python dalam teknik sipil. Pertama, otomatisasi. Itu sangat baik untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, analisis data. Dengan Python, insinyur sipil dapat melakukan analisis data yang kompleks dan visualisasi yang mendalam. Selanjutnya, permodelan dan simulasi. Python memungkinkan pembuatan model matematis dan simulasi fenomena teknik sipil. Selanjutnya, mudah dipelajari. Python yang sederhana membuatnya relatif mudah dipelajari oleh insinyur sipil. Selanjutnya, integrasi CAD dan BIM atau BIM. Python dapat berinteraksi dengan perangkat lunak CAD dan BIM untuk alur kerja yang lebih efisien. Dan terakhir, fleksibel dan portable. Python sangat berguna dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Baik, selanjutnya ada penerapan Python dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasi desktop. Python digunakan untuk membuat berbagai aplikasi desktop, mulai dari utilitas sederhana hingga perangkat lunak kompleks seperti Blender untuk grafis 3D. Selanjutnya, analisis data dan ilmu data. Python adalah pilihan utama bagi para ilmuwan data untuk membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikan kumpulan data besar, serta untuk mengembangkan model prediktif. Selanjutnya, scripting. Python banyak digunakan sebagai bahasa scripting untuk tugas-tugas administratif sistem, otomatisasi jaringan, dan pengujian perangkat lunak. Selanjutnya, otomatisasi tugas. Python dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas seperti repetitif di komputer pribadi, seperti mengelola file, mengirim email otomatis, atau mengikis data atau dari situs web. Oke, selanjutnya ada penerapan Python dalam teknik sipil. Yang pertama, analisis data struktur. Dalam hal ini, menganalisis data dari sensor monitoring struktur seperti tegangan, defleksi, atau getaran untuk evaluasi kinerja dan deteksi masalah. Selanjutnya, perencanaan dan optimalisasi jaringan transportasi. Dalam hal ini, memodelkan dan menganalisis aliran lalu lintas, mengoptimalkan rute, serta mengevaluasi dampak infrastruktur transportasi baru. Selanjutnya adalah hidrologi dan hidrolika. Dalam hal ini melakukan simulasi aliran air di sungai, saluran, atau pipa, memodelkan banjir, dan mendesain sistem drainase. Selanjutnya, manajemen proyek dan penjadwalan. Dalam hal ini mengembangkan alat bantu untuk pelacakan kemajuan proyek, alokasi sumber daya, dan analisis jalur kritis. Di sini kita akan menghitung contoh kasus, yaitu menghitung lentur maksimum yang kita akan cari dengan menggunakan program Python. Tapi terlebih dahulu yang perlu kita ketahui untuk melangkah ke program Python, kita perlu mengetahui
rumus-rumus yang akan kita masukkan ke dalam program Python, dan di sini saya akan juga menjelaskan sedikit tentang apa sih itu momen lentur. Nah, di mana momen lentur itu sendiri adalah gaya dalam yang bekerja di dalam sebuah elemen struktur seperti balok dan kolom, di mana momen lentur ini yang menyebabkan suatu balok dan kolom mengalami pembengkakan akibat adanya beban. Nah, saat sebuah balok dibebani, bagian atas cenderung mengalami gaya tekan dan bagian bawahnya mengalami gaya tarik. Akibat dua gaya ini yang menyebabkan munculnya yaitu momen lentur. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 rumus untuk mencari lentur maksimum, di mana yang pertama yaitu momen lentur, di mana rumusnya itu Mmax sama dengan W kali L pangkat 2 per 8. Di mana W adalah beban dan L adalah panjang bentangnya. Di mana rumus momen lentur ini untuk bagian beban yang sifatnya merata. Nah, yang kedua yaitu momen inersia, di mana rumusnya yaitu I sama dengan 1/12 kali BH pangkat 3, di mana B adalah lebar dan H adalah tinggi. Nah, untuk momen inersia ini sendiri untuk bagian yang berbentuk persegi. Nah, jika kita sudah mendapat dua rumus ini, kita tinggal mencari lentur maksimumnya, di mana rumusnya Mmax kali L per 2EI, di mana Mmax adalah momen lentur, L adalah panjang bentang, dan E adalah modulus elastisitas, dan I adalah momen inersianya. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung momen lentur maksimum pada sebuah balok sederhana dengan bantuan bahasa pemrograman Python. Kita akan melihat bagaimana perhitungan dilakukan secara otomatis sekaligus menampilkan grafik bentuk lenturannya. Pertama-tama kita mengimpor dua library penting yaitu NumPy dan Matplotlib. NumPy digunakan untuk membantu perhitungan matematika dan pengolahan data dalam bentuk array, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik atau visualisasi hasil perhitungan. Lalu, kemudian membuat fungsi bernama lentur maksimum untuk menghitung besar defleksi maksimum pada balok. Beberapa rumus yang digunakan yaitu yang pertama, rumus momen lentur maksimum di mana M sama dengan W dikalikan L pangkat 2 per 8. Yang kedua, rumus momen inersia di mana I sama dengan 1/12 B kali H pangkat 3. Yang ketiga itu rumus defleksi maksimum di mana delta sama dengan momen lentur maksimum dikalikan L per 2 kali E kali I. Setelah itu, menginput nilai panjang balok L, beban merata W, modulus elastisitas E, lebar penampang B, dan tinggi penampang H. Semua nilai ini akan dimasukkan ke dalam fungsi untuk menghitung lentur maksimum. Hasil dari perhitungan akan langsung ditampilkan di layar, di mana di sini setelah memasukkan panjang batang sebesar 10 meter, beban persatuan panjang W sebesar 1,5 Newton per meter, modulus elastisitas sebesar 15 juta Pascal atau 15 megapascal dengan lebar penampang sebesar 0,1 meter dan tinggi penampang sebesar 0,2 meter, didapatkan lentur maksimum sebesar 0,093749 sekian meter. Maka itu adalah besarnya lentur maksimum atau defleksi di tengah balok akibat beban. Setelah menghitung nilai lentur maksimum, dilanjutkan dengan membuat grafik lentur di sepanjang balok. Di sini kita pakai fungsi np.linspace untuk membuat 100 titik posisi dari ujung ke ujung balok. Kemudian kita gunakan rumus defleksi di sepanjang balok, di mana Y sama dengan negatif V dikalikan X pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan L dikurangi X dibagi 6 dikalikan E dikalikan B dikalikan H. Grafik ini menunjukkan bagaimana bentuk balok melengkung akibat beban yang bekerja merata di atasnya. Bagian yang paling melengkung ada di tengah dan nilainya sama dengan lentur maksimum yang sudah dihitung tadi. Dengan menggunakan Python, kita bisa menghitung dan memvisualisasikan momen lentur dengan lebih cepat dan efisien. Ini sangat membantu dalam bidang teknik sipil khususnya untuk analisa struktur. Berikutnya, pemrograman Python sendiri juga dapat digunakan untuk menghitung dimensi saluran seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana
Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengumpulkan data dasar seperti luas daerah drainase atau A, curah hujan rata-rata tahunan P, koefisien pengairan C, tipe tanah dan infiltrasi I, topografi dan kemiringan tanah, dan kondisi hulu dan hilir saluran drainase. Yang kedua, menghitung debit puncak Q menggunakan persamaan Q sama dengan C dikalikan P dikalikan A dibagi 360. Yang ketiga, tentukan jenis saluran drainase berdasarkan karakteristik lingkungan dan kebutuhan hidrologi. Yang keempat, menghitung dimensi saluran yang dibutuhkan, di mana untuk saluran terbuka menggunakan persamaan Manning untuk menentukan luas penampang saluran A dan kedalaman aliran H yang diperlukan, di mana untuk pipa menghitung diameter pipa yang dibutuhkan berdasarkan debit puncak yang diharapkan dan kecepatan aliran yang diinginkan. Yang kelima, memeriksa ketersediaan bahan material untuk memilih dimensi yang praktis dan ekonomis. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi ulang desain untuk memastikan keefektifan dan keamanan saluran drainase serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti erosi, sedimentasi, dan perubahan tata guna lahan. Kali ini saya akan jelaskan tentang perhitungan dimensi saluran terbuka dan juga gambar bentuk penampang saluran dan grafik pada program Python. Oke, yang pertama itu tujuan program. Tujuan dari program ini adalah yang pertama itu untuk menghitung dimensi saluran terbuka dan yang dalam rincian itu ada luas penampang A dan kedalaman aliran air yaitu H, dan berdasarkan input debit yaitu Q dan kemiringan dasar, yang dimana itu kodenya itu SO dan koefisien kekasaran N. Itu yang kedua itu menampilkan hasil perhitungan tersebut ke terminal, dan yang ketiga itu untuk menggambar bentuk penampang saluran dalam grafik untuk membantu visualisasi desain saluran. Oke, langkah kedua itu untuk poin kedua itu adalah struktur kode. Nah, di sini adalah filenya itu adalah tugas_modul 2.py, yang dimana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada hitung dimensi saluran, yang tadi seperti yang saya katakan dari awal yaitu Q, debit, nilai koefisien kekasaran, dan juga SO yaitu kemiringan dasar. Nah, di dalam ini fungsinya itu untuk menghitung A dan H-nya, dan juga untuk menghitung nilai SO-nya. Terus yang kedua itu gambar saluran, yaitu A dan H. Dan dalam fungsi ini kita digunakan untuk menggambar penampang salurannya. Dan yang ketiga itu struktur kode ketiga itu adalah main, yang dimana fungsi utamanya ini untuk menjalankan semua proses. Dan yang keempat itu strukturnya yaitu if, name, main, dimana baris ini memastikan program dijalankan dari file utama, jadi ini bukan sebagai modul yang digunakan untuk diimpor. Nah, selanjutnya itu adalah input data. Nah, dari sini kita menginput nilai Q itu 20, terus kita masukkan nilai kekasarannya, N-nya itu 0,013, terus kita masukkan kemiringan dasar saluran yaitu 0,01 soalnya. Jadi arti dari inputnya ini adalah yaitu Q-nya itu dalam satuan meter pangkat 3 per second, terus koefisien kekasaran N-nya itu adalah koefisien kekasaran Manning, SO-nya itu kemiringan dasar saluran. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan dimensi saluran. Berdasarkan input yang telah ditampilkan dari fungsi hitung dimensi saluran yaitu Q, N, dan SO, kita di sini dipanggil untuk menghitung yang pertama itu A dan H-nya sama dengan hitung dimensi saluran Q, N, SO. Terus kita output di terminal. Jadi hasil perhitungannya itu luas penampang saluran yaitu 20,1 meter kuadrat dan kedalaman air itu 2,5 meter. Yang artinya luas penampang aliran yang memenuhi debit itu 20 meter pangkat 3 per second, yaitu atau sama dengan 20,1
meter kuadrat. Dan kedalaman aliran yang kita input yang telah diperhitungkan itu adalah 2,5 m atau 2,5 meter. Kemudian kemungkinan besar ini perhitungannya ini dalam kode Python ini mereka menggunakan rumus Manning, yaitu Q sama dengan 1 per n dikali A dikali R kuadrat per 3 dikali S 1 per 2, yang dimana R nya itu adalah A per P, yang dimana A per P itu adalah jari-jari hidrolik dan P nya itu adalah keliling basah. Oke, di sini kita masuk ke gambar saluran. Untuk gambar saluran itu fungsi yang digunakan adalah def gambar skor saluran dalam kurung A, H yang dijalankan dari gambar saluran AH. Jadi penjelasannya dalam gambar saluran ini adalah figur fixed size sama dengan 8,6, yaitu kita membuat figur dengan ukuran 8 x 6 inci. Lalu kita plot 0,A, terus H dan H yaitu B minus, dan line width-nya itu sama dengan 2. Dimana kita gambar garis horizontal mewakili permukaan airnya itu, yaitu dalam permukaan airnya nanti ini warna biru dalam gambarnya. Dan lanjut ke ini plot A per 2 0,H, line width sama dengan 1, yaitu dimana garis vertikalnya ini putus-putus di tengah atau garis simetri dan penunjuk posisinya itu ada di A. Terus lanjut ke fill between 0A dan 00, dan dalam warna ini kita pakai light blue, dan untuk alfanya sama dengan 0,5. Kita dalam program ini kita mewarnai area penampang aliran dengan biru muda, jadi warna itu warna transparan. Terus kita beri label up di bawah tengah penampang. Dalam HA itu center A, font size nya itu 12. Lalu kita masukkan teks A plus 0,2, H per 2, H, font size nya itu 12, VA nya itu center. Yang tadinya itu HA center, kita masukkan VA nya center. Terus kita di sini kita beri label H di sisi kanan saluran, keterangan kedalaman. Jadi kita tekan lagi, terus masuk titelnya itu gambar luas penampang saluran, dan labelnya itu X-nya yang di label itu lebar saluran, dan Y label itu kedalaman aliran. Jadinya ini adalah judul dan label sumbu. Terus kita tampilkan lagi grid-nya itu true, aksisnya itu equal, slim-nya itu 0, A tambah 1, Y-lim-nya itu 0,H plus 1, dan show. Kita tampilkan grid dan menyamakan skala X dan Y agar proporsi visualnya itu benar. Dan di sini pada titik show itu digunakan untuk menampilkan gambar. Jadi hasil grafiknya ini pada area berwarna biru itu warna biru muda itu adalah luas penampang saluran, yaitu luas penampang saluran A, dan pada garis biru horizontal itu permukaan air atau tingginya atau apa tadi itu satuannya itu H. Dan untuk labelnya ini pada label A itu di tengah bawah, dan label pada H ini ada di samping. Nah, sumbu X itu dalam gambar itu adalah lebar saluran dalam meter, dalam satuan meter. Dan untuk sumbu Y-nya itu menandakan bahwa itu adalah kedalaman air, kedalaman aliran dalam satuan meter juga. Jadi kesimpulannya ini yang pertama itu kita input debit, kekasaran, dan kemiringan dasar. Terus kita hitung fungsi hitung dimensi salurannya ini kita gunakan untuk menghitung luas A dan kedalaman H. Terus yang hasil perhitungan ditampilkan di terminal. Lalu pada fungsi gambar saluran itu menggambarkan bentuk saluran menggunakan matplotlib.
dalam program Python. Dan untuk yang kelima ini visualisasi penampang muncul. Jadi ini adalah hasil gambar yang telah kita lakukan dalam perhitungannya. Jadi lengkap dengan label dan area alirannya. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.